Tapi telepon nyambung tuh. Nah, Kang Subur coba ke ADD atau Skipot. Nah, dari situ ada di mana, masih di bawah apa? Nah, dari situ teh langsung ADD yang ngebalas ya tuh. Ini udah ada di Cisarua. Waduh, di Cisarua ternyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita sahabat Purbakala TV. Oke, kita akan bercerita tentang pendakian Gunung Gede tanggal 29-30 Mei yang kemarin kita lakukan. Oke, kita langsung saja ke para narasumber untuk bercerita tentang soal pendakian kemarin ya. Oke, bagaimana dengan Bapak Yahya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya suatu kehormatan diundang di acara podcastnya Purbakala TV. Salam sahabat Purbakala bagi rekan-rekan. Dan apa nih mau bicara tentang apa tadi, pendakian ya? Iya. Pendakian. Gimana nih cerita soal kemarin pendakian, ada kesan-kesan, keluh kesah atau gimana di setiap perjalanannya Pak Yahya? Ya, mungkin sebelumnya sebelum saya bercerita ya, kita pun tidak lupa yang banyak terima kasih pada rekan-rekan atas dukungannya waktu kemarin perjalanan ya, terutama Allah Subhanahu wa taala ya telah melancarkan pendakian kita sampai kita pendakian ke ziarah ya ziarah dan Surya Kencana dan selain teman-teman kita, terus istriku tercinta dan pembina kita ADD Suryata Kamal yang telah suatu penyemangat ya ya Bang Sipot. Jadi waktu awal-awal kita itu merencanakan ya, jadi atas dasar kita ngobrol ngopi-ngopi bareng-bareng biasa di base camp, yang tadinya akan merencanakan sudah lama juga sebenarnya kangen ya udah kangen berapa tahun, udah berapa tahun tuh nggak ngajak saya semenjak COVID. Kalau saya sih semenjak terakhir tuh Salak ya, awal tahun 2020 akhir 2019 lah. Oh masih mendaki ya. Saya sih emang kalau gunung-gunung kecil, gunung-gunung kayak Sagabuana, terus kemarin ke Gunung Ciung gitu. Cuman untuk pendakian ke gunung yang di atas 2000 mdpl ya, itu lumayan lama semenjak COVID. Ya gitu, semenjak COVID kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gimana udah tidak ada berarti kegiatan. terakhir tahun 2019 lah ya. Iya 2019 itu pertengahan tuh. Kalau nggak salah pertengahan kita ke mana? Terakhir kan Lawu. Iya Gunung Lawu benar. Dan dari Gunung Lawu itu sebenarnya sih mau dari Gunung Lawu kita mau ke Merbabu tuh rencana cuman gagal karena adanya COVID. Nah kita pun nggak tahu ya, mudah-mudahan adanya musibah ini yang dialami seluruh dunia ya, semoga lah cepat berlalu lah. Semoga cepat berlalu. Jadi dari sharing-sharing itu normal lagi lah, dia bisa aktivitas dari ekonomi semua bisa normal. Oke, sahabat Purbakala ya, dan dari balik lagi ya kita kembali ke topik yaitu ngopi-ngopi bareng udah gitu merencanakan. Nah ternyata dari situ mau merencanakan kita yang gunung sekitar Jawa Barat dulu, yang terdekat, yang terdekat, yang biasa lah gitu, yang umum lumrah para pendaki ya, yang sekitar Jabodetabek yang gampang gitu, bukan gampang maksudnya yang biasa terjangkau, yaitu kita ke Gunung Gede. Nah itu kemarin kita ke Gunung Gede sekalian ADD itu kalian pingin ziarah juga ya. Yang perlu diketahui juga untuk sahabat Purbakala yang belum tahu bahwa di situ juga ada penjarahan ya, pemakaman. Oh bukan penjarahan ya. Bukan penjarahan. Jadi ada tempat ziarah ya, ziarah Patilasan yang Kiai Haji Surya
Kencana. Jadi bagi sahabat purba kali yang belum tahu itu ya. Itu lokasinya belah mana ya? Itu tepatnya kalau kita mendaki di alun-alun dari arah Putri itu Itu ya seberangnya Gunung Gede lah. ya seberangnya sebelah kiri, kalau misalnya dari alun-alun sebelah timur. Nah dari situ ADD sekalian ingin juga jarak ke situ, belum pernah juga, sebab terakhir kali itu saya sama Bang Subur sama iya Babe AF, Kang Subur, Kang Alan sama Nida, kalau nggak salah Nida apa ikutnya ya tuh itu sama Babe saya berangkat ke sana waktu tahun 2019 awal itu kalau nggak salah itu. Jadi berarti sama yang kemarin baru 2 kali ya? yang itu makanya kan suku pres itu juga ngajak. Iya. Babe ngajak ayo kita jarah yuk. Tadinya kan waktu kemarin itu mau jarah ke Sanggabuana, Babe nggak jadi. Udah kita jarah ke sana ke Pantai Dasar yang kayak Haji Sunan Kencana. Babe, udah ayo ternyata ya apa dikata Babe-nya malah kita kucing-kucingan loh. Itu sama Babe kucing-kucingan dia malah nggak jadi. Akhirnya kita berapa orang kemarin? 4 orang. Saya, terus ADD, Saya sendiri, Pot sama Subur ya. Iya. Ya, kita berempat jalan, tadinya emang berlima, berenam tuh tadinya sama siapa? Ada yang mau ikut Kang Jihad. Jihad, ya Kang Jihad. Ya Kang Jihad karena dia ada keperluan kerja, jadi saya juga nggak bisa kurang mengizinkan kalau misalkan orang ganggu aktivitas. Nah dari situ obrolan itu akhirnya jadilah disepakati tanggal pemberangkatan Tanggal 29 30 Mei. Iya Mei itu Sabtu malam Minggu kita trek malam tuh. Yang motor juga, jadi hujan-hujanan. Walaupun Masih ada dadakan ya walaupun dadakan tapi tetap kita persiapan full gitu, bukan dadakan tahu bulat apa hari ini kita membicarakan tapi persiapan belum ada. iya gitu. Tapi kita tetap persiapan full. Nah di perjalanan itu emang udah ada tantangan juga, kena Iya. hujan. Dari awal ya, berangkat. Saya berangkat Udah itu mulai udah mulai banjir. hujan, terus hujan gedenya itu derasnya itu di Daerah Citerep. ya apa namanya di Citerep itu lumayan tuh gede sampai ya Cisarua kalau nggak salah. Sampai puncak ya. Ya. Nah di situ tuh sampai kita apa namanya ya hujan-hujanan juga ya hujan-hujanan, tapi alhamdulillah dengan kita persiapan full kita tetap memakai apa jas hujan, persiapan tetap jas hujan gitu. Nah kita tetap jangan sampai badan kita itu basah atau basah gitu. Itu di perjalanan tuh ya. Tapi untungnya untuk perjalanan mendaki alhamdulillah ya kira ya. Nah, Ketemu untuk hujan. ya untuk jalan mendaki makanya dari Cisarua kita sempat terpisah juga ya. Terpisah juga lumayan kita. Itu formasi itu Kang Subur sama saya gitu. Terus kalau Kang Cipot sama ADD ya sama Iya. Kang Dede itu. Nah dari situ saya waktu jadi gini ada cerita lucunya ya, ada apa ya cerita lucunya teh sewaktu di apa namanya di apa sih namanya Sentul loh. Sentul Nah iya dari ya. Sentul itu kayaknya ADD itu udah duluan nih gitu kan, tapi lewat lewat Babakan Madang. Babakan Madang kayaknya lama, udah sama Kang Subur teh kita lewat Sentul City aja biar lebih cepat gitu, biar lebih cepat. Nah kayak gitu kan sampai yang di Bukit Pelangi yang di atas banyak warung-warung kita berhenti dulu, kayaknya ketinggalan ya ADD sama si Kipot ya gitu. Perasaan saya itu lambat itu bawahnya. Tahunya Nah udah gitu duluan. kita lama tuh sempat menunggu lama. Ini ya diskomunikasi lah Ya, gitu di diskomunikasi. perjalanan. HP juga saya masukin ke dalam plastik, dimasukin ke tas jadi biar nggak kehujanan gitu. Sampainya di mana? Di Gadog gitu ya. Saya berhenti tuh. Tapi di situ saya nggak pernah berhenti gas terus itu. Ternyata Berhenti itu di Cipanas itu mau masuk gang ya. Nah di situ makanya pas di telepon nyambung tuh. Nah, Kang Subur coba ke ADD atau Skipot. Nah dari situ ada di mana, masih di bawah apa? Nah dari situ teh langsung ADD yang ngebalas itu. Ini udah ada di Cisarua. Waduh di Cisarua ternyata. Nunggu lama-lama taunya udah di depan. Dan yang bicara nggak hujan gitu. Wah udah kita langsung capcus tuh. Ya. Nah
gitu sahabat Purbakala ya. Jadi jangan sampai kita perjalanan di motor itu miskomunikasi karena emang cuaca ya hujan. Nggak mungkin juga Satu kita hujan, kedua macet, macet juga ya. Lagi posisi kalau nggak salah turun ya. Iya, Posisi turun itu yang mobil dari atas puncak itu ke bawah. Enggak, langsung saya langsung lokasi, sempat menunggu di gang sebentar. Langsung Gang aja kan lanjut. masuk? Iya, mau masuk itu. Udah berarti udah nyampe Cipanas itu. Udah nyampe Cipanas. Curang dia nggak nungguin. Soalnya gini nih posisinya saya itu mau kalau nggak salah mau ambil jaket. Itu jaket itu ada di tasnya yang dibawa di ADD. Nah di situ saya kan di puncak itu udah kayak kedinginan. udah kedinginan banget itu. Nah parah benar di situ. Nah dia udah kan nyampe di ada kejadian lucu lagi pas udah nyampe gang kita udah positif aja udah pasti duluan itu ada dia Kipot. Nah dari situ waktu masuk pingin tahu dulu Kang Kipot waktu naik motor itu ada halangan gak nih? Kan ada itu. Sampai dicor saya apa tuh? sampai saya masuk gang nih. Masuk gang ternyata ada palang itu jalan utama sampai dipalangin kan akhirnya lintas jalan lah ya. Sampai ke leder ada dia waduh ini kayaknya salah jalan nih beda nih ya jalan akhirnya kan menanyakan kepada salah satu warga ternyata banyak ya? Emang di situ jalannya ditutup banyak yang para pendaki pada lewat sini ternyata emang nggak salah cuma agak muter doang jauh ya. Tapi akhirnya nyampe juga tujuan. Oke, nah kalau pas saya tapi itu loh sebelum udah nyampe gak lama udah nyampe juga mas ke nah kalau belum lama itu kalau saya itu sama Kang Subur gini kata Kang Subur gini tapi ya di sini tuh ada 3 gerbang gitu iya. Bukan gerbang setan ya gitu. Jadi ada 3 gerbang mau menuju ke base camp. gerbang yang kedua Gerbang kedua iya kalau gerbang pertama kan dia kan nanya waktu itu meribet banyak belok-belok iya. gerbang kedua Nah kalau saya kan masuk gerbang pertama. Nah jadi gini ceritanya untuk gerbang pertama itu biasa kita agak ngebut juga kan ngejar waktu lah gitu udah mau maghrib juga kan sore dari sudah ke ngebut pas ngelewatin deket musola gitu tuh ada yang diriakin tuh kayak tukang parkir gitu bang dicor jalannya jadi apa tanyakan gitu ke Kang Subur nggak tahu kayaknya dicor masih dicor ya udahlah ya kira-kira itu 100-200 meter lah itu udah lumayan jauh penasaran puter balik tuh nanya bang tadi apaan gitu bahasa Sunda sih Kang tadi kunaon cenah di jalanan dicor oh dicor wah begitu lewat mana tuh lewat Gapura di situ lewat Gapura nah kan putar balik tuh di situ udah jauh-jauh jauh nah putar balik setengah perjalanan lah ya. Satu rintangan tuh rintangan udah tuh jalan lagi di situ udah ketemu jalan kan ketemu nah udah pas ketemu jalan pas mau masuk nah di situ dihalangi lagi Pak jangan ada yang lagi hajatan di situ ada yang lagi hajatan balik lagi terus kemana Pak nah dikasih tahu sama si bapak di situ juga tuh yang di sana aja lurus mungkin itu yang gerbang kedua nah itu ya gerbang kedua kita masuk yang jalan yang kedua kali ya dari situ udah kita ngikutin jalan gitu, sambil mau nyari apa namanya masak buat apa sayur mayur nah itu kan kita belum beli itu ke pasar juga udah tutup ternyata nah di situ kita udah bawa motor gitu saya nah itu dibelokin lagi tuh dibelokin lagi ada warga di situ aduh Pak bang maaf cenah berarti udah 3 kali ya yang ketiga iya yang ketiga itu kenapa ini ada yang kebakaran waduh kebakaran aja yang keempat ada yang meninggal enggak ya nah itu dari situ akhirnya mah kita belok alhamdulillah dari situ ngikutin jalannya bener sekarang jalannya bener berarti mengikuti jalan yang benar kalau nggak yang berliku-liku lagi ya nggak berliku-liku lagi akhirnya mah alhamdulillah cek setengah jam ya ada ya 20 menit kali ya ada nah 20 menit kita barulah nyampe sebelum nyampe base camp ya itu tempat peristirahatan alhamdulillah di situ kita nyampe kita packing ulang makan bersih diri dulu gitu kita sholat dulu di situ jadi makan dulu kita isi perut tenang yang emang
kita ada sedikit kurang persiapan sedikit ya, bawahannya itu kayak semacam ADD itu lupa bawa bawahan raincoat, jadi basah celananya. Nah gitu. Kalau saya mah alhamdulillah ya pakai raincoat juga bawa atasan tidak terlalu basah. Cuman ada yang perlu disarankan untuk sahabat pembakalan bahwa untuk melakukan pendakian itu kita memakai celana atau baju ya yang cepat keringnya, yang udah cepat kering kering, ya. Yang dry apa namanya? Kriteria. Ya yang itu ya pokoknya namanya. Contohnya yang saya pakai lah ini ya. Bukan Ya. kayak gini nih. Ini melepis. Ini lepis yang lama keringnya. Nah kalau yang ini cepat kering, jadi walaupun basah kuyup itu Cepat kering, keanginan gitu itu ya. ya. Untuk masukan tetap untuk jaga suhu tubuh juga, jangan sampai menggigil kedinginan. Nah, barulah kita tiba jam berapa ya kita mulai berangkat dan makan? Jam 7:30 lah. 7:30 ya. Habis sholat isya. Iya. Ya, nah di sholat isya kita ngurus simaksi ya, walaupun memang tanda kutip ya. Jadi sekarang itu sebenarnya tidak patut dicontoh ya, tapi apa boleh buat kita juga di situ. Udah ada apa izin, tetap ada izin ke yang pos Gunung Putri ya. Putri kita izin enggak simaksi di apa bisa di Cibodas, tapi kita izin di apa namanya di daerah Putri itu ada petugasnya, tapi alhamdulillah itu Jadi kita mendapat sosialisasi sama warga situ juga. iya. Jadi kita alhamdulillah dapat izin, nggak ilegal juga ya gitu. Nah kita mulai perjalanan tuh malam ya. Ya, Nah, di situ mulai trek malam dulu. trek malam dengan posisi Itu juga saya baru pertama kali lah untuk mendaki ke Gunung Gede trek malam. Oh, Naik baru? motor hujan-hujanan. Tapi Tapi kalau- sebelumnya kan ke Sanggabuana udah pernah ya trek malam gitu kan. tapi kalau untuk Gunung Gede trek malam baru Gitu. baru lewat Trek Putri, turun Putri baru pertama kali itu. Biasanya Biasanya kan lintas. lintas. Iya. Oke, ini baru nih. Ini. Saya baru Itu nih. rasanya Rasanya gimana ya? Amazing lah. Oke, aman. Luar biasa. Luar biasa ya. Cuma ya bukan hanya mental aja ya. Ini trek malam itu lawan rasa ngantuknya doang gitu. Oh iya Yang benar, kalau malam emang emang ngerasa lemesnya loh, cepat lemesnya. sebenarnya kurang direkomendasikan kalau trek malam karena emang tubuh kita perlu istirahat, tapi Iya. kita udah ke apa namanya sebelum keberangkatan 2 hari sebelumnya itu kita emang mau trek malam, jadi udah dipersiapkan lah fisik. Jadi emang siangnya juga saya tidur dulu, rekan-rekan juga tidur dulu biar enggak ngantuk. Mulailah pendakian tuh dari nyampe pos base camp itu jam 8 kurang ya. Iya. Ya kita udah lapor, kita mulai pendakian. Nah di situ juga ada kejadian sedikit problem tuh kan, waktu di tempat peristirahatan itu yang di base camp peristirahatan kita makan. Iya. Nah dari situ makan, saya kira tuh mau ya 1 batang rokok lah habis gitu ya, kan kayak yang Nyantai dulu lah. kita yang nyantai dulu. Saya memang nggak ngerokok, kirain itu masa ADD atau Kang Subur atau Kang Kipot itu ngerokok dulu sebatang maksa 15 menitan nih. Jadi kalau bahasa Sundanya itu apa ya, nasinya belum nyampe, belum turun. Nah, langsung gitu. digeber aja ya. Nah, langsung digeber gitu. Jadi belum turun, belum apa-apa ya udah langsung digeber. Nah, di situ kebagian depek yang paling berat. Aduh, parah, kacau banget, bener kacau. Jadi, wah, Itu gimana rasanya tuh? itu udah perut kenyang. Pas di situ kan posisinya makan yang paling terakhir. Aduh, sayang nih kalau nasi. Saya mikirnya gini, udah dimasakin, nggak dihabisin, sayang kan istri yang lagi yang ngebuat gitu kan. Udah dihabisin kan kenyang tuh. Nggak sampai kemerdekaan apa kemerkaan ya, itu kekenyangan maksudnya, nggak sampai sih, cuman di situ langsung megang itu berat juga. Makanya kata Ade dia apa siapa sekali berat ya, enggak enggak sih situ, tapi alhamdulillah bisa keangkat kok, kuat Kuat tahunya di dalam ada. ya. Pas udah perjalanan mulai start tuh, kira berapa, hitung langkah kali ya, yang masa 50 langkah langsung ke Ade, Om gitu. Kita break dulu sebentar, baru 50-100 langkah lah itu ya, paling 1-2 menit lah kita break dulu. Kenapa? Terus kelikiben ya. Itu bahasa apa ya kelikiben? Apa sih? Kalau kita habis makan, terus ya kita habis makan terus kita nggak di relaxin dulu gitu,
kan relax tubuh kita itu kan perlu kalau misalkan itu kita memproses tuh dari situ kalau menurut bahasa medisnya. Jadi jangan langsung bekerja, jangan langsung di portir ya, biar dicerna dulu lah, biar dicerna sedikit, biar turun dulu. Makanya di kelambung ini baru turun, belum benar-benar proses langsung dihajar kerja untuk langsung trek jalan. Nah situ langsung kelikuin sakit di sebelah sini, minta break dulu ya 10 menit 15 menit kita break dulu tuh sampai lihat pemandangan ya. ada yang paling depan teh kita posisi teh kemarin leader itu subur ya. Terus di yang kedua itu kipot, terus yang saya yang ketiga baru Kang Dede sweeper tuh paling belakang gitu. Makanya Dede paling belakang dulu deh soalnya ini takut kenapa-napa. Udah 10 menitan ya udah kita lanjut lagi tuh. Alhamdulillah udah enakan lah gitu. Udah turun nasinya ke bawah. Gitu. Tapi gak sempat kebuang juga kan ya. Nah, enggak. Sempat ditunda itu. Enggak. Kita nyampe di bukan pos ya, mata air. Mata air. Nah, kita di mata air kita bikin kopi dulu ya. Bikin kopi. Masak air buat Masak mobil air perjalanan. buat perjalanan ya. Sebab ini untuk sahabat Purbakala kalau kita trek malam atau kita ketemu malam kita diharuskan minum itu jangan air dingin. Air yang hangat. Ya, air yang hangat. Jadi kita harus ada air hangat. Jadi kalau minum air dingin itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kayaknya kram, sakit perut, masuk angin di situ. Tapi kalau kita minum air panas atau air dingin, air hangat, insya Allah enggak. Enak betul. Ya. Karena emang aku kalau malam itu apalagi cuaca dingin kan gitu, cuaca dingin. Oke gitu, Kang Kipot. Nah itu di perjalanan di pas di mana? Bayangan ya, ada pos Bayangan ya. Iya. Ternyata rame juga ya naik malam. Rame, lumayan. Ada berapa pendaki juga yang ada ya. Trek malam juga. Trek malam iya ada. Ada 3 lah. Nah dari di puncak kelompok. Ya dari puncak Bayangan di situ tuh. Nah, dari puncak Bayangan kita lanjut sampai ke pos 1 sampai jam kurang lebih ada jam kita trek setengah 8 ya. Jam 9-an lah. Ada jam 9. Jam 9 ya pos 1. Ya, Pos 1 jam 9 kita masih bisa istirahat sejenak gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dari situ ada fotonya nih Kak Kipot, ada kejadian atau kejadian apa gitu selama dari ini ya, dari base camp ke pos 1 lah gitu. Alhamdulillah sih kalau saya pribadi ya, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Cuma ya trouble di kaki aja nih. Oh iya, biasa sih Faktor apa nggak tahu juga. Ya, alhamdulillah emang itu. Alhamdulillah. Cuman waktu pas di pos kalau untuk kejadian hal-hal mistis atau apa alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Yang penting sih untuk mendaki mau malam mau siang, pikiran kita harus positif, jangan negatif. Ya, itu aja sih. Apalagi kalau misalkan Pokoknya kalah lah sama rasa lelah. Kalau malam itu emang godaannya banyak, cuman kita harus punya pikiran positif ya. Ya, kalau kita punya Jangan berpikiran aneh-aneh, aduh takut ini takut itu. Yang ada makin mental kita makin down. Ya, sebab kalau makhluk ya maaf ya untuk makhluk Ya, selain yang kasat itu, mata lah. kalau kita merasa tahu, takut, kita berpikiran negatif, ya, itu menarik energi. Iya. Menarik energi kita, jadi kita malah jadi halusinasi ya gitu ya, halusinasi ya gitu, jadi bermacam-macam lah gitu. Tapi alhamdulillah kita di 4 orang itu tidak ada yang peka ya. Iya. Nah, kalau ada yang peka aja waduh. Kayak kemarin pendakian kemarin waktu pendakian sama emak ya, mama cewek juga kan. Itu ada yang peka ya. Rata-rata kalau mendaki sama cewek itu yang rata-rata yang paling peka tuh dari cewek lah. Iya. Banyakan ya rata-rata. Kadang kalau misalkan ada yang peka kita jadi ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan Iya. peka, ikut-ikutan apa ya gitu lah. Tapi kan kemarin nggak ada yang peka, terus dilanjut sampai pos 2 itu. Nah di pos 2 itu tuh kan dilewat nih kayaknya nih, pos 3 apa pos 2? Yang mana? Kalau itu pas di pos itu kan Adede minta ada trouble juga tuh Adede nih. Oh itu pos 2. Nah iya ya, pinggang tuh minta ya. ditekan karena emang waktu sebelumnya kan ikut ngecor ngecid ya. Iya. Ngecid dari Alkom. Itu dari pos 1 itu mulai terasa. Iya dan karena pas waktu ngecor salah posisi.
nah sakit pinggang katanya di situ, makanya minta ditekan-tekan sampai direjeng ya dua. Direjeng itu ADD itu sampai direjeng sama Kifat sama saya sendiri itu minta dipijitin dulu gitu kalau sakit, karena faktor juga. faktor Iya sih. Udah lama kalau ADD itu nggak udah lama kalau ya di ADD itu kan nggak ada olahraga, ada pendakian yang gunung-gunung kecilnya. Kalau kita kan kayak saya sendiri suka Buana, kayak ke kota, ke Gunung Ciu gitu. Kalau ADD sih enggak, dia langsung hajar gunung gede gitu trek malam, jadi kayak pemula lagi lah untuk fisik seperti itu. Nah berarti yang sebelum pendakian berarti harus lari maraton dulu ya biar jogging lentur. lah jogging gitu ya. Ya Pada pemanasan dah intinya nah, biar otot gak terlalu tegang. Nah di tengah perjalanan itu ada deh ya, alhamdulillah saya travel itu bisa kita atasi alhamdulillah dengan apa, jadi juga nggak ngeluh, yang penting nggak ngeluh gitu. Kan waktu pas di pos 3 kayaknya mah tuh pos 3 kan nyampe nih, coba ini tolong pijitin lagi gitu ADD gitu di ini doang. Nah ini Bang Kipot sama Kang Kipot sama Kang Subur tuh duluan tuh ada di atas kan, dipanggil break dulu sebentar deh di pos di. Nah ada apa itu kok nggak mau berhenti di pos 3 kalau nggak salah tuh, kan langsung lewat aja. Wah, udah bener. nah, Yang pos bayangan bukan yang Subur pop ya. bukan Sebelum. bukan pos bayangan, udah di atas pos 3 kalau nggak salah, karena di pos 3 kita nggak lama, kita kan sambil ngesut juga Dede, setiap pos itu ngesut. Nah dari situ ya apa namanya, ada di atas nggak jauh, jaraknya maksa 2-3 meter lah, kan nggak berhenti di pos kalau Kang Subur sama Kang Kipot tuh. Saya ngikutin yang depannya ya. Itu perjalanan malam jalan. Nah di situ pas kita bergantian ya untuk carrier ya, kita kan carrier bawa 1, 2, 3 DP. 2 DP gitu, jadi ADD nggak bawa apa-apa. Nah pas terakhir, nah dari situ jujur saya tuh waktu pas mau mendekati ke apa namanya, bukan mau ke alun-alun, kan kata Kang Subur ada warung katanya di situ. Pas terakhir ada warung. Ini bukan Bur, karena emang jujur ke Gunung Gede apa aku ya itu apa namanya lama juga kan, udah lama kan, 1 tahun. Agak-agak lupa-lupa. Iya lupa ingat. Tracknya. Ya lupa ingat. Jadi warung mana ini, bukan ini bukan. Wah udah kalau bisa nanya warung lu kan banyak tuh tiap pos atau tiap pos bayangan Pasti ada lah. Nah di situ ini bukan, udahlah jalan aja lah, kan biasa istirahat di situ sempat lama ya. Iya. Di situ main depan warung terakhir kayaknya mah ya. Ya warung terakhir. Tukang Kipot di di bawah dari pos pos 3 sampai ke situ, untuk kelelahannya lumayan ya ngantuk. Lumayan itu udah mulai terasa satu ya, mulai kaki juga mulai terasa tumbenan itu dari cap mendaki itu terasa kaki. Biasanya sih kalau udahnya ya kalau terasa pas turun, kalau yang pas di rumah mulai terasa, tapi di situ bener-bener terasa banget. Ya. Untuk pulang lagi terasa entah kenapa itu. Nah itu kalau Kipot terasa di kaki saya tuh, kelikiban saya Kelikiban. Kak ini lagi nih agak kabur tuh di atas, yang tadinya udah enakan. Nah karena pas bawa carrier, itu pas dari warung terakhir kan udahlah gantian, jangan ini kubur udah dari bawah, Kipot dari tengah ke pos terakhir. Dan dari pos terakhir itu kan saya kan nggak tahu itu perjalanan, kirain teh sebentar, tahunya pas pagi itu pas turun ada di situ 2 jam menuju alun-alun, berarti itu lumayan 2 jam bawa carrier tuh, kurang lebih 2 jam. Makanya langsung di situ sedikit pun agak terasa lagi, itu juga lumayan. Terus mau gantian nggak udah tanggung, soalnya kan bentar lagi ke alun-alun. Ternyata itu masih lama itu, pas 1 jam lagi. Tipu ya. Karena emang nggak bawa, kalau saya kan nggak bawa jam, jadi udahlah paling deket lagi. Ternyata itu emang 1 jam lagi. Tapi nyampe puncak kita kemarin alun-alun berapa ya? Jam 2 ya? Ada jam 2 kurang seperempat, alhamdulillah kita nyampe alun-alun timur. Nah di situ ternyata banyak juga ya. Ternyata rame banget. Dari mulai pintu sampai pintu barat gitu. Rame banget, makanya di situ langsung Bur, silakan cari tempat buat ngecamp. Benar kita emang nggak bawa
tenda ya. Bawa tenda sih bawa, cuman playseatnya Iya. tuh bawa tenda kita buat jaga-jaga takut ada badai atau apa. Tapi alhamdulillah di atas itu cerah ya. Sebab memang ada kabar bahwa waktu sorenya itu hujan, habis hujan gitu. Kalau Untungnya hujan kan biasanya kalau habis hujan itu cerah ya. nah iya biasanya kayak gitu habis hujan terus kita bikin tenda langsung kipat bagiannya makan kipat bagian masak ya kipat bagian masak Karena chef bagian tim chef pemasak langsung bagian masak dapur. terus kita bertiga Subur, Adede sama saya itu langsung bikin pipa itu langsung bikin pipa Nanti alhamdulillah kita semua bagi-bagi tugas ini ya gitu. ya buat Iya, sahabat iya. Purbakala dan nih jangan lupa untuk Purbakala Junior juga nih jadi ingetin ya. kita harus langsung di tempat camp itu nggak ada yang diem atau apa ada yang bagian ambil air Punya kepekaan lah ya masing-masing. masing-masing lah punya pengertian ada yang bikin masak ada yang bikin tenda gitu Jangan aduh saya capek, baru nyampe udah di situ jangan. jadi Kalau disuruh bilang capek ya semua juga pasti capek lah. iya pasti Iya, semua nggak ada yang nggak capek. dan yang utama di setiap pendaki itu pasti ada ketua kelompok kita harus nurut ke ketua kelompok ya kalau misalkan ketua kelompok salah ya kita tegur tapi kita harus nurut sebab semuanya juga berat tadi sampai kita istirahat semua makan semua seperti itu gitu ya sampai udah selesai bersih ganti baju itu masa jam 2 lewat lah ya kita makan kita soalnya gini dipak selesai makanan jadi apa menunya teh menu pertama kita mau makan itu makan bubur Oh iya, bubur bubur nah, kacang. itu baru inget Aduh, tuh bubur jadi nah itu pas kita udah istirahat tadi ya Iya, istirahat, makan-makan gitu kan. ya nah dari istirahat makan nah di situ ada bukan kejadian sih dari yang tadi kelikiban ya yang saya kelikiban terus bawaannya jadi lapar jadi lapar Di Lapar situ. itu bawaan perut. Makanya dari situ kan Perjalanan malam, jalan terus, efek malam juga kan iya bawanya cepet lapar lah. benar-benar jadi cuman Dingin, kan, cuman karena ada yang di dingin. nah saya itu Ya. kata akibat kan mau nambah gak gitu mau nambah gak cina boleh ya gitu kan boleh di situ ya udah nambah gitu cuma yang sayang itu ada deh kayaknya dia yang sakit pinggangnya itu masih kerasa terus kecapean juga saya maklumnya gini dia belum ada latihan buat pendakian selama kurang lebih 1 tahun terus capek Ya itu pelatihannya gorol. iya habis gorol juga ya habis gorol terus Iya. langsung kecapean nggak makan kan malamnya Iya itu. nah gitu Nanti kita mau pakai gimana ya? Iya, kita mau makan. Ya tapi dia kalanya nggak apa-apa. jadi Yang penting aman lah. aman sih Alhamdulillah aman, nggak ada Masuk. kabel atau apa. sebelumnya emang makan apa sih kita Nasi, makan nasi ya. juga banyak juga gitu waktu sebelum berangkat nah gitu mungkin Kang Kipot untuk sampai istirahat nih jadi untuk besoknya kita bisa cerita lain waktu kayaknya ya Dan waktu aja. Iya. Berhubung ini waktu sudah malam ya. udah malam juga Iya. jadi Yang kita udah hampir selesai. Kita lanjut aja ya di part 2-nya. part 2-nya itu pendakian untuk ke atas Ya. ke atas ke tempat patilasan Penjara. sampai terus kita turun dan menemukan sesuatu. Ah, apa itu? Apa itu? Menemukan sesuatunya ya. Kita tunggu Di part di lain berikutnya. Oke, makasih Kang Buya. Ya atas- sama-sama nih sama-sama. atas cerita-ceritanya dan juga kan buat motivasi buat Purbakala juniornya Ya, lah buat ya. Purbakala sahabat Purbakala Iya. juga nih. Jadi jangan bosan-bosan juga. Jangan lupa ya. Apa sih? Share, komen. Oh, Apa sih? jangan lupa like dan sub. Oh, subrek ya kita. Like ya. Subrek ya. Oke, subrek. Ya. Oke, kita tutup aja ya acara ini bersama Sobat Purbakala TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.